dua mayangan. Ini kan sebenarnya sudah saya kerjakan Bu ya, saya diobservasi kali dengan saat di ruang GTK. Ini saya presentasikan lagi ke jenengan. Ini yang pertama ini dari pendahuluan dulu latar belakangnya itu kan sebagai guru saya apa ini namanya dalam kegiatan ini sebagai guru P3K saya wajib membuat laporan Bu ya, yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Kebetulan kan kalau guru kan memang tupoksinya itu kan mengajar ya, jadi saya mengangkat tema pembelajaran menarik karena merasa pada pembelajaran literasi terutama pada mapel bahasa Indonesia itu masih kurang diminati Bu, terutama literasi anak kan minat bacanya itu masih kurang, jadi kan menerima materinya itu masih kurang menarik mungkin ya kalau misalnya kita pakai textbook aja. Jadi kan saya itu ingin anak punya ketertarikan terhadap materi tapi dengan menggunakan media yang tepat untuk anak seperti itu. Terus yang kedua, maksud dari orientasi ini saya pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kebetulan saya kan penempatan di sini Bu ya, sebagai guru. Terus pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lalu tujuannya itu upaya konkret untuk mewujudkan kompetensi ASN P3K yang profesional dan berintegritas. Lalu mempersiapkan rencana kerja orientasi lapangan P3K dan mengaktualisasi ilmu yang telah diterima selama masa orientasi. Jadi biar ada ilmu yang bisa saya terapkan di sini Bu. Lalu yang ini kan kegiatan ini juga masuk ke visi misi di Kabupaten Pekalongan Bu ya. Seperti ini, Kabupaten Pekalongan yang maju, adil dan sejahtera. Untuk misinya itu yang nantinya akan saya ambil kan ada 5. Nanti saya yang akan ambil itu memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan, terutama SDM-nya, murid-murid SDM Dua Mayangan khususnya di kelas 5 Eden. Nah ini kalau visi misi SD kita yang sudah pernah kita rapatkan ini kan terwujudnya murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeluarga negaraan, bernalar kritis, kreatif, mandiri, sehat, berkolaborasi, berkomunikasi dan unggul dalam prestasi serta berwawasan global. Di sini kan saya mengambilnya kemandirian dan juga kreatif, berpikir kritis. Bagaimana nanti saya di kelas memberikan tugas, terus memberikan pengetahuan untuk anak, berpikirnya anak seperti apa. Jadi memang masih berhubungan dengan visi misinya SD kita ya. Ini untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang menumbuhkan murid memiliki sikap cinta tanah air. Ini dibuktikan dengan sebelum masuk anak berbaris dan menyanyikan lagu dulu, ya tentu ya. Seperti itu, terus berdoa, lalu melaksanakan pembelajaran yang terpusat pada murid sehingga mampu bernalar kritis. Nanti kan saya pembelajarannya seperti saat observasi itu kan ada media flashcardnya itu pakai, kan saya nanti mengambil temanya itu apa itu namanya huruf kapital Bu ya. Anak kan kalau menulis huruf kapital kan yang penting tulis ya kan, huruf besar huruf kecilnya kan masih belum penggunaannya yang ya seperti itu, biar masuk antara visi misi kabupaten sama visi misi sekolah. Rencana kerja, rencana kerjanya itu kan yang pertama saya menentukan materinya terlebih dahulu, tema dan materi gitu. Berarti kan apa sih yang dibutuhkan siswa?
kesulitan apa yang dialami. ya, jadi kan saya saya berarti supaya tepat sasaran paling tidak. Lalu yang kedua, saat tema, lalu apa itu namanya, RPP, modul ajar dan segala macam sudah saya persiapkan. Saya melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang kebetulan monitor jenengan di kelas. Terus ini outputnya itu supaya anak itu termotivasi, oh ternyata pelajaran itu menyenangkan. Jika kita sebagai guru itu kreatif sebenarnya, kreatif memberikan pembelajaran yang tepat, satu. Yang kedua paling tidak menggunakan media. Memang gurunya itu memang agak merepotkan untuk beberapa guru yang harus mempersiapkan segala macam, tapi kan demi anak supaya menarik seperti itu ya Bu ya. Terus yang ketiga, biasanya saya setelah kegiatan itu melakukan kegiatan berkelompok supaya anak memiliki sikap saling berkolaborasi satu sama lain, biar misalnya 3 anak yang percaya diri satu, siapa tahu yang 2 anaknya diam, yang satu bisa memberikan motivasi ke teman-teman yang lain biar saling bekerja sama seperti itu. Jadi kan mereka memiliki nalar yang kritis seperti tadi, sesuai sama visi misi sekolah seperti itu. Tapi di sini saya juga memiliki beberapa hambatan Bu. Satu, kurangnya kesadaran murid untuk gemar membaca. Jadi kan anak itu sebenarnya sudah diberikan pojok baca dan segala macam, ada pembiasaan. Itu kadang anaknya itu memang masih kurang baca sekilas cepat, yang penting baca. Tapi kan makna isinya itu belum tahu. Iya. Lalu yang kedua, kebetulan kan di kelas 5 ini anaknya itu masih kurang aktif, bersemangat. Jadi kan pintar-pintarnya saya memang ya memang ya. Yang kedua, media yang disediakan itu memang masih terbatas Bu ya. Memang biasanya media umumnya itu hanya di matematika, fokusnya IPA seperti itu. Kalau bahasa Indonesia itu memang masih kurang Bu. Makanya kan guru itu harus inovasi sendiri ya, menciptakan suatu media yang sekiranya tidak memberatkan guru, tidak memberatkan siswa, tapi menarik untuk mereka. Memang seperti itu Bu. Terus yang kedua, membimbing murid yang memiliki karakter. Anak itu kan berbeda-beda karakternya Bu ya. Diam, ada yang memang malu, ada yang aktif sekali tapi daya tangkap masih kurang. Ada yang pendiam ternyata paham. Jadi kan memang saya sebelum melakukan pembelajaran itu memang harus paham karakter anak, paling tidak seperti itu. Ini bab tadi rencana ya. Seperti tadi itu, membuat rencana kegiatan